akan memperlihatkan bukti realnya ya, yang sangat luar biasa untuk manusia. Itu namanya mujizat. Hanya Sang Penciptalah yang sempurna. Pasti Allah punya tujuan. Batu aja bisa memberi manfaat ya terhadap manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali di channel YouTube Radio Bandung. Episode kali ini masih dengan Abah Erwin Harley de la Vega. Harley de la Vega. Beliau penampilannya sudah berubah ternyata. Ini Penasaran kan? Ya. Abah Erwin meneliti batu ini adalah sudah puluhan tahun. Beliau ini adalah sosok peneliti batu yang sangat kahot, saudara-saudara. amin. Ternyata menurut beliau batu-batu cincin atau batu-batu mulia itu bukan hanya sekedar batu untuk hiasan. Ternyata menurut beliau batu-batu ini punya manfaat yang sangat luar biasa untuk manusia. Penasaran? Seperti apa aja manfaatnya? Mari kita dengarkan penjelasan dari Abah Erwin. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemirsa, kita akan menerangkan pola pikir dulu. Pola pikir, mindset dari pola pikir kita terhadap batu yang selama ini dianggap banyak orang, wah musyrik. Percaya ke batu musyrik. Itu jelas ya. Itu banyak sekali yang mengatakan seperti itu. Padahal harusnya pola pikir, mindset kita. Nah, contohnya gini. Kita kalau mau pola pikirnya salah, seperti Ka'bah. Ka'bah pun ada batunya yang namanya Hajar Aswad. Kalau kita mau pola pikirnya, kita ke musyrik. Apa bedanya dengan orang Buddha yang menyembah patung? Apa bedanya dengan zaman politikum, zaman di mana orang sangat ini sekali gitu ya terhadap batu itu, bahwa punya energi yang luar biasa sehingga dia sembah-sembah kan gitu ya. Nah itu pola pikir. Jadi kita harus mengerti dulu tujuan dan niat. Dan ibadah itu kan yang jelas tergantung daripada niatnya itu sendiri. Makanya dari sini saya mau menerangkan mindset, pola pikir. Nah kita kan kalau pola pikirnya bahwa batu ini ya punya energi, itu anggap aja ini batu ini adalah suatu doa yang tidak terputus. Ya sekarang manusia kalau berdoa ada putusnya. Ada tidur ya. Ada kita ke mana, ke kamar mandi atau apa, ada jangka. Sedangkan batu kalau kita anggap ini adalah satu doa ya, satu doa. Dia tidak ada putus selama kita dipakai kan gitu. Ya. Itu pola pikir kita. Jadi bahwa kita mempercayai batu itu bukan karena ini, karena Allah. Ya. Allah memberi energi terhadap batu, kita yakini bahwa ini ciptaannya, kan kita suatu doa. Kita cium, kita hormati dan kita muliakan kan gitu. Nah, orang yang dimuliakan adalah nabi. Batu yang dimuliakan ya permata. Nah, begitupun kita misalnya seperti gini. Kalau ke nabi, batu ini jatuhnya di nabi, ya. Namanya itu mujizat, ya. Tapi kalau jatuhnya di para sahabat, para wali, namanya karomah, ya. Kan beda tingkatannya. Nah, sedangkan di kiai atau di ustadz namanya maunah. Nah, sekarang kita manusia biasa, berarti maunah, manfaat kan.
Manfaat. Kita memanfaatkan ciptaan Sang Pencipta. Ya. Ya. Dan anggap ada ini satu doa. Jadi kita bukan mempercayai batu atau untuk menyembah batu, tapi anggap ini adalah satu doa. Doa kita yang tidak terputus. Itu ya. Ini seperti warna hijau. Nabi selalu memakai kalau berdagang. Nah, sekarang mindset kita gini aja. Pola pikir kita. Kita kalau melihat yang namanya tumbuhan ya, daun hijau adem kan ya. Enak gitu. Lihat mandangnya enak. Rerumputan hijau enak ya. Nah, begitupun warna hijau di batu membawa adem ya. Dingin. Kalau berdagang jelas harus menghormati yang namanya pelanggan, istilahnya raja, anggap sebagai raja. Nah, karena ada energi dingin ini, kita sabar. Mau seperti apa, melayaninya seperti apa. Nah, makanya dicontohkan Nabi, dia pakai batu jamrud hijau. Nah, orang-orang Cina memakai giok. Giok pun hijau. Dan mereka, buktinya realnya ada. Mereka pakai kan. Ya. Dan mereka maju di dagang itu. Nabi pun begitu, menjadi pedagang besar. Itu bukti real bahwa jangan kita mempercayai batu, tapi percaya bahwa Sang Pencipta menciptakan ini ada manfaat. Batu aja yang tidak bisa bergerak apa-apa, kalau dikehendaki Sang Pencipta, ternyata manfaatnya luar biasa, kan gitu ya. Dan bukti realnya ada. Itulah Allah itu memperlihatkan gitu ya, memperlihatkan kuasanya ya terhadap batu ya. Dan memuliakannya. Realnya ada. Buktinya itulah manfaat batu. Seperti Nabi Musa. Apa? Tongkat ini. Kan benda mati ya. Ternyata kan Allah berkehendak. Memberi energi yang luar biasa. Lautan bisa belah. Dan tongkat bisa jadi ular. Mengalahkan sihir-sihir mereka. Itulah. Kalau para nabi jelas kan. Itu namanya mujizat. Nah, ingat itu ya. Kalau para sahabat ya, para wali itu sebutnya karomah, dan kita adalah manfaat. Jadi kita memanfaatin batu itu, harus ngerti manfaatnya. Nah, sekarang warna merah, ruby, dipakai walau mau nabi mau berperang dan para sahabatnya mau perang. Dia malah sebagian dimakan. Bukti realnya ya seperti perang Uhud, perang apa lagi? Badar. Ya, perang-perang dan tidak pernah kalah. Padahal hanya sedikit saja. Ternyata mereka lihat, wah luar biasa nih Islam nih. Kenapa selalu menang? Diintipnya, oh ternyata. Nah, dari warna aja merah ya. Merah itu melambangkan keberanian. Darah ya. Seperti Indonesia merah putih. Merah keberanian. Putih adalah suci. Jelas ya. Dari warna aja ya. Nah, belum energi yang lainnya. Jelas. Itu bukti real. Bukan kita percaya terhadap batu. Ya. Nah, mindset kita, pola pikir kita. Itu harus tahu manfaatnya. Kan gitu ya. Kenapa juga misalnya Alexander, ya Raja Alexander, dia bisa mengalahkan, menguasai benua Eropa sampai benua Asia. Warna batunya merah ke biru, ya, ke hijau. Oh, berarti komplit dia. Merahnya berani kan ya, birunya warna biru itu memberi wibawa, ya, hijaunya mengadamkan. Itu Alexander itu agak komplit. Nah, itu dari warna aja ya. Belum dari energinya kan gitu. Yang bisa dibuktikannya dia bisa mengalahkan. Dan ternyata dia bisa tembus dengan ruby. Di Asia, karena raja-raja Asia itu memakainya ruby waktu perang. Tembus dia. Nah, itu. Jadi bahwa itulah ditunjukkannya juga sama Sang Pencipta. Bahwa tidak ada yang lebih. Hanya Sang Pencipta lah yang sempurna. Bahwa manusia tidak sempurna. Walaupun energinya pun dikasih, ya tidak sempurna. Buktinya real kan gitu ya.
bahwa tetap aja ada kekalahan. Yang utama adalah tidak boleh sombong. Justru kita menunjukkan kesombongan Sang Pencipta lewat ciptaannya. Itulah yang mantap kan gitu. Menyombongkan Sang Pencipta. Jadi jangan kita sombong dengan batunya. Menyombongkan yang membuat, yang mencipta batu dan kita. Nah itu. Jadi kita yakin. Intinya adalah yakin. Nah, yakin dan percaya kan gitu ya. Yakin dan percaya dengan Sang Pencipta. Sang Holiknya kan gitu. Jadi niat. Dan Allah itu tidak lengah sedikit pun. Ya. Mulut boleh berbicara apa? Nah ini. Makanya dia yang maha tahu. Manusia itu seperti apa. Nah begitu pun ya. Percaya terhadap ini. Yakin dengan ini. Niatkan kita. Ibadah karena Allah. Kan gitu. Dan mau menunjukkan. Kuasanya Allah. Begitu luar biasa. Batu yang tidak bisa apa-apa. Begitu memberi energi. Bukti realnya ada. Nah, untuk episode selanjutnya kan kita akan memperlihatkan bukti ciptaan Allah, bukti real dan bisa dilihatkan kepada manusia. Ya. Nanti mungkin episode selanjutnya Abah Erwin akan memperlihatkan bukti realnya ya. Nggak akan ada settingan, nggak akan ada apa-apa. Benar apa tidaknya kalau batu mempunyai energi. Dan itu bisa diperlihatkan nanti kita di episode selanjutnya ya. Nanti kita harus ikutin channel YouTube Radio Bandung terus ya. Siap, nah itulah pesan dari Abah Erwin. Siap. Mindsetnya yang mesti dirubah. Ya. Jadi kita jangan percaya ke batunya, jangan menyembah ke batunya. Betul. Ya nggak, Pak? Betul. Itu. Jadi ya kalau teman-teman YouTube Radio Bandung yang agama Islam juga ya kan harus belajar lebih banyak lagi. Ya keilmuan. Di Ka'bah juga kan ada hajar aswad, itu batu juga sebetulnya. Tapi tergantung gimana caranya supaya tetap kita ini adalah beribadah ke Allah Subhanahu wa taala. Batu itu hanya sekedar bukti kekuasaannya Allah. Ya, betul. Dan batu itu hanya jembatan aja. Jembatan. Ya itu tadi sebelumnya di episode sebelumnya juga Abah Erwin sudah menyatakan hajar aswad yang dulunya itu batu putih bersih karena energinya sebegitu besar bisa menyerap dosa-dosa manusia. Katakan begitu. Itu real, bukti real. Agama Islam kan pasti tahu. Ya, bukti realnya ada. Bukti real. Bisa penonton YouTube Radio Bandung. Jadi maksud dengan pasti Allah punya tujuan. Kenapa menghadirkan batu mulia, batu-batu yang begitu bagus. Betul. Kenapa? Pasti ada tujuannya. Betul. Karena batu tadi menurut Abah itu kan punya energi, punya manfaatnya, yaitu berarti kita pasti akan kalau mendalami pasti kita akan lebih ngerti lagi dan kemanfaatannya dan apa ya, kita pasti mendalami Islamnya itu sendiri. Iya, betul. Kalau menurut saya gitu, Pak. Betul. Dan ini kita harus ingat pemirsa. Batu aja bisa memberi manfaat ya terhadap manusia. Rumah bisa itu kan batu juga ya. Berteduh untuk manusia ya, terhindar dari angin, dari hujan, dari apa semua itu batu juga ya. Jembatan juga penguatnya batu juga ya. Seperti jalan tol, jalan apa itu batu-batu juga. Berarti kan jelas ya. Manfaat yang jelasnya jelas. Tinggal kita mempergunakannya, memanfaatkannya untuk apa? Itulah yang harus ngerti kan gitu. Bahwa batu aja memberi manfaat terhadap manusia ya. Apalagi kita sebagai manusia, masa tidak bermanfaat gitu ya. Nah, kalau masalah casing ya. Wah, saya berpakaian segini bukan seorang kiai ya. Ngaji aja belum becus ya kan gitu ya. Ini hanya casing, tampilan. Nah, jangan terkecoh dengan itu. Ya. Saya juga bukan dukun. Oke ini. Saya bukan dukun dan bukan juga paranormal ya. Dan saya orang biasa-biasa saja ya. Yang disebutnya makanya Erwin mah lain-lain kan gitu ya. Jadi bukan kiai, bukan juga dukun, apalagi paranormal. Erwin orang biasa, disebutnya juga Erwin lain dukun lain gitu ya. Gitu pemirsa. Jadi itu casing mah hanya menipu ya. Yang penting kan ini, Allah yang maha tahu kita. Jadi niatkan segala sesuatu ini ya.
niatkan di hati yang bersih, dan insya Allah ntar kalau kita mencari batu, nah ini mata hati, senang dan tidaknya tuh akan menarik. Nah, itu akan bermanfaat buat kita. Ntar buktinya ada, real, bukti realnya ada. Hijau tadi istilahnya mendinginkan ya untuk berdagang itu, terus merah untuk berperang ya, biru untuk istilahnya kewibawaan ya, itu biru. Kuning, kuning identiknya kan dengan kekayaan ya, seperti sekarang namanya emas, warna kuning kan, kemewahan. Dan warna kuning ini kalau misalnya dicat atau apa kan mewah ya, gembar. Itu makanya energi kuning adalah kemewahan ya, rezeki ya gitu. Kuning, hijau udah tadi ya, merah ya udah ya, berarti warna apa lagi? Biru sudah kan kita ya. Itu kayak blue sapphire. Blue sapphire itu kenapa? Waktu zaman Nabi ya biru, kenapa disebut blue sapphire? Waktu Nabi mau berdagang itu selalu pakai sapphire biru ya. Makanya disebut sapphire perjalanan kan gitu ya. Nah, memakainya selalu pakai biru. Dia untuk berdakwah, menyebar Islam, berdakwah, dia kehabisan modal dakwah, kehabisan bekal, dijualnya sapphire. Nah, makanya disebut sapphire, perjalanan biru. Nah, itu. Kenapa dia pakai itu? Satu, dia untuk menyampaikan yang namanya kebaikan. Dia kan perlu orang hormat. Wibawa, ada wibawanya. Sehingga omongannya dapat diterima. Itu warna biru kan gitu ya, sapphire kan gitu ya, jelas ya. Jadi semua itu harus. Sekarang warna-warna itu sendiri itu mempunyai unsur seperti merah, dia mempunyai unsur kromium namanya ya. Warna biru itu platinum ya, dari platina. Jadi unsur itu juga ada nama unsurnya, warna itu. Kuning dari aurum ya, aurum itu emas ya. Nah, sekarang hijau dari Cooper. Cooper itu apa? Tembaga. Ya, itu hijau. Energi-energinya juga jelas. Jadi semua itu harus kita pelajari dari unsurnya, dari penciptaannya, dari manfaatnya, dari apanya. Kita ilmuin semua itu, insya Allah manfaatnya kan luar biasa. Apalagi kita manusia yang punya akal, hati, dan semua ini masa nggak bisa bermanfaat ya. Nah, dan itulah harus diusahakan. Wajibnya itu kita usaha. Nah, itu usaha ya, berusaha mendapatkan ini, dan anggap ini doa dengan Sang Pencipta sehingga hasil oke. Apa yang kita tuju berhasil. Luar biasa sekali ya teman-teman YouTube Radio Bandung. Jadi lengkap sekali informasinya. Beliau ini benar-benar ahli batu, benar-benar itu kata orang. Wow. Apa namanya? Erwin orang biasa saja. Tahu betul mulai dari warna, kandungannya apa, beliau tahu betul. Ternyata di sini lengkap ilmunya kalau menurut saya mah. Fisikanya ada, alhamdulillah. Biologinya ada. Kalau sekolah mah gitu ya. Terus kalau ruhaninya juga ada. Amin. Lengkap di sini gitu kan. Harus komplit, harus lengkap gitu. Jadi kalau belajar itu jangan setengah-setengah, kalau ngaji pun juga harus tuntas, harus tamat. Jadi kita tuh jangan matang jadi. Jangan pinter keblinger lah gitu. Nah, itu harus ngerti sekali. Jadi nanti salah kaprah, salah penafsiran gitu. Betul. Harus tamat, harus. Gitu kan. Dengan media batu aja beliau sudah bisa menjabarkan. Betul. Batu itu apa? Betul. Asal mula dari mana? Kandungannya apa, energi apa, dan kemanfaatannya apa tadi saya udah jelasin. Harus. Ada lagi Bah yang mau ditambahin? Ya itulah. Pesan-pesan. Intinya pesannya, segala sesuatu itu kita pelajari dengan betul-betul. Baru kita ngerti manfaatnya kan gitu ya. Jangan menjustis ini, wah musyrik, wah kalau dimusyrikin kan kita obat aja ya. Obat itu atau dokter, kita ke dokter, wah saya sembuh dengan dokter itu. Emang dokter bisa apa? Dia aja bisa sakit kok.
bisa menyembuhkan orang. Allah cuman lewatnya aja jembatannya. Nah, itu obat emang bisa menyembuhkan, tetap Allah kan yang menyembuhkan. Kalau kita mau musyrik dong, percaya ke obat. Nah, itu. Nah, begitupun batu kan itu. Jadi intinya itu mindset, pola pikir kita, niatkan kita karena Allah, dan ini anggap adalah doa. Doa yang tidak terputus. Ya, kita ada tidurnya, sedangkan dia tidak. Anggap kita. Nah, seperti kejadian kan banyak. Kayak Pok Nori. Ponari ya. Ponari yang dia mempunyai batu yang dari langit ya. Petir. Itu batu petir. Bisa menyembuhkan. Anggap aja doa. Energi Allah lewat itu bisa menyembuhkan orang. Apa bedanya? Kalau kita niatnya ya percaya sama batu, jelas musyrik. Ya seperti tadi kita ke obat atau ke dokter kan. Apa bedanya kan gitu. Jadi niat, mindset. Ya seperti kejadian yang di Sulawesi ya. Batu hitam namanya wulung. Dia tahan tembakan. Ditembakin sama brimob 3 hari 3 malam. Iya. Nah, begitu ada kiai yang tahu. Nah, tembaklah katanya cincinnya ini. Begitu cincinnya sama sniper ditembak, keluar. Tembus dia. Nah, itu adalah satu doa. Dan ntar kita tunjukin di episode berikutnya. Bahwa manfaat-manfaat dari batu-batu ini sendiri. Bisa ditonton langsung. Dan itu bukan mau sombong. Sombong itu hanya punya Allah. Kan kita mau menyombongkan penciptanya. Allahnya yang kita sombongkan. Nah, ini yang tidak bisa apa-apa. Tapi kalau Allah berkehendak memperlihatkan kuasanya lewat batu ini, kita tonton. Oke. Itu aja ya. Terima kasih Mbak Erwin, terima kasih juga atas waktunya, terima kasih juga atas pembelajarannya, terima kasih juga atas ilmunya. Sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Juga buat penonton ya, ingat jangan setengah-setengah. Betul. Kalian harus gali terus menerus tentang ilmunya, itu harus sampai tamat. Betul. Jangan ya tadi kalau batu jangan sembah. Intinya kalau disembah, kalau dipusti-pusti ya musyrik ya. Ya, kita anggap doa. Dan kita menghargai ciptaannya. Kita cium. Oke, teman-teman YouTube dari Bandung, sangat seru sekali ya pembahasannya untuk episode kali ini. Nanti episode selanjutnya Abah Erwin akan menunjukkan atau memperlihatkan apa, Bah? Bukti bahwa real ini punya energi. Batinnya ada seperti apa? Pembuktiannya. Itu. Saya juga sendiri penasaran. Betul. Katanya Harus. dari episode pertama, episode sebelumnya dengan Abah Erwin, ini ada energinya. Ini energinya. Apa buktinya? Episode selanjutnya kita terus membuktikan semua. Dan bukan untuk disombongkan, supaya penonton paham. Betul. Dan supaya untuk umat agama Muslim, supaya kita lebih yakin dengan ciptaan, dengan sang penciptanya. Betul. Oke. Untuk episode kali ini saya akhiri. Pokoknya tetap ikutin video-video selanjutnya YouTube Radio Bandung. Tidak akan kalah serunya, tidak akan kalah seramnya, tidak akan kalah di luar nalar, di luar logika. Dan ini benar-benar nyata. YouTube Radio Bandung akan terus menelusuri video-video yang benar-benar di luar nalar. Jangan lupa klik tombol subscribe dan gambar lonceng. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.